Selanjutnya di sini saya juga akan mempresentasikan atau membahas sedikit tentang materi manajemen pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran, Sanjaya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Menurut Soekamto, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Gentry 1994 mengatakan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umum tercapai. Yaitu selanjutnya pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini dapat juga mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan atau konsep pengetahuan dan kompetensi di dalam CP Phase Fondasi, area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Lalu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara seorang guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Lalu evaluasi pembelajaran untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. Menurut Harjanto 2006, evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Purwanto 2014 mengatakan bahwa evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Sedangkan menurut Anas Sudijono 2015, evaluasi mencakup dua kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui salah satu tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, model pengimplementasian manajemen pembelajaran di sekolah. Berikut beberapa model pengimplementasian manajemen pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama itu model berpusat pada guru. Pada model ini, guru berperan sentral dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Guru memiliki otonomi untuk memilih metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kelebihan model ini adalah mudah diterapkan dan tidak membutuhkan banyak sumber daya. Kekurangannya adalah guru dapat menjadi terlalu dominan dan siswa kurang aktif dalam belajar. Yang kedua yaitu model berpusat pada siswa. Pada model ini, siswa diberi peran aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dilibatkan dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode belajar, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Kelebihan model ini adalah dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Kekurangannya adalah membutuhkan guru yang terampil dalam memfasilitasi pembelajaran dan siswa
yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Yang ketiga yaitu model berpusat pada kurikulum. Pada model ini, fokus utama pembelajaran adalah pada kurikulum yang telah ditetapkan. Guru dan siswa harus mengikuti kurikulum tersebut dengan sebaik-baiknya. Kelebihan model ini adalah mudah diukur dan dipantau karena memiliki standar yang jelas. Kekurangannya adalah kurang fleksibel dan tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dan minat individual siswa. Yang keempat yaitu berbasis kinerja. Pada model ini, penekanan pembelajaran adalah pada pencapaian kinerja siswa. Siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menunjukkan kompetensi yang telah ditentukan. Kelebihan model ini adalah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Kekurangannya adalah membutuhkan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang kelima yaitu model kolaboratif. Pada model ini, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif antara guru, siswa, dan pihak lain yang terkait. Semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kelebihan model ini adalah dapat meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab siswa. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Pemilihan model pengimplementasian manajemen pembelajaran yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti visi, misi, tujuan, sumber daya, dan karakteristik siswa dalam memilih model yang tepat. Selain model-model yang disebutkan tadi, masih banyak model lain yang dapat diterapkan di sekolah. Sekolah dapat memilih model yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Berikut beberapa tips untuk mengimplementasikan manajemen pembelajaran di sekolah, yaitu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Gunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Lakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dengan menerapkan manajemen pembelajaran yang efektif. Diharapkan kualitas pembelajaran di sekolah dapat meningkat dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.